Ceritanya kala itu, sebut saja Sunardi nama samaran, sedang mengisap rokok entah yang keberapa. Yang jelas Sunardi tengah memikirkan masalah besar baginya, sehingga ia merasa kehilangan arah. Tiap malam Sunardi tak bisa tidur. Matanya memerah dengan lingkaran hitam di sekelilingnya. Dalam kepasrahannya, Sunardi memutuskan pergi ke suatu tempat menemui salah satu saudaranya, sebut saja Batangil. Batangil adalah saudaranya yang sering mengurus masalah perekonomian manusia. Menurut Sunardi, salah satu jalan keluar dari masalahnya adalah meminta bantuan kepada Mbah Batangil. Sunardi menceritakan semua permasalahannya. Ia terlilit utang akibat judi yang telah merusak dirinya hingga menghancurkan semua bisnis dan usahanya yang telah ia geluti sejak muda. "Mohon maaf Mbah, saya minta solusinya. Saya sedang terlilit utang besar," sambat Sunardi pada Mbah Batangil. Mbah Batangil tahu maksud kedatangan saudaranya ini. Sunardi adalah saudara dekatnya, mereka masih satu buyut. "Sudah, aku paham maksud kedatanganmu ke sini. Tolong, jangan aneh-aneh. Kerja saja yang benar, jangan kebanyakan main-main," cegah Mbah Batangil. "Aku sudah pusing, Mbah. Aku sudah bingung harus bagaimana," pasrah Sunardi. Singkat cerita, Mbah Batangil menyarankan agar Sunardi tidak melakukan hal yang ia pikirkan. Ia menyuruhnya untuk merantau, namun Sunardi bersikeras memohon bantuannya. Sunardi bersedia melakukan apapun yang diperintahkan oleh Mbah Batangil. Akhirnya, Mbah Batangil menyanggupi permintaan Sunardi. Ia meminta Sunardi kembali pada malam Jumat Kliwon di bulan Suro dengan membawa beberapa persyaratan. "Jumat Kliwon bulan Suro, kamu datang ke sini, bawa jada pasar, kembang kenanga, sama satu kepala kambing hitam," ujar Mbah Batangil. "Kepala kambing, Bah?" Seketika Sunardi terkejut. Matanya melotot ke arah Mbah Batangil. Ia tahu betul maksud persyaratan terakhir yang disebutkan. Dengan wajah panik dan kebingungan, Sunardi mengiyakan ucapan Mbah Batangil. Pikirannya semakin kacau karena harus memikirkan utang sekaligus memenuhi persyaratan yang diminta. Hari-hari berlalu, Sunardi terus memikirkan langkah yang akan ia ambil. Namun entah setan apa yang merayunya, akhirnya ia kembali ke rumah Mbah Batangil. Tepat di depan gubuk Mbah Batangil, Sunardi duduk dengan hati yang tak karuan. "Gimana, Di? Siap beneran, Kak?" tanya Mbah Batangil. "Saya sudah memikirkannya matang-matang, Mbah. Tapi, ya itu, saya bingung nyari kambingnya." "Ya, itu terserah kamu, Di. Yang penting anak cucuku jangan kamu jadikan tumbal," ucap Mbah Batangil memperingatkan Sunardi. "Terus solusinya apa, Mbah? Ada solusi lain tidak?" "Solusinya, kamu menyebar jala. Cuma ya, agak susah. Bosnya kadang suka milih-milih," jawab Mbah Batangil. "Mbah, apa tidak kasihan jika menyebar jala? Orang yang tidak bersalah jadi kena imbasnya," ucap Sunardi dengan hati penuh keprihatinan atas apa yang akan ia lakukan. "Ya, itu kembali lagi ke kamu. Yang jelas, ini hal yang tidak baik. Kamu harus memikirkannya matang-matang." "Aku butuh waktu lagi, Mbah, buat memikirkan ini. Jumat Kliwon bulan Suro 5 hari lagi di... Yang saya minta nanti kamu tidak usah kembali lagi ke sini," tegas Mbah Batangil. Sunardi kembali ke rumah dengan hati gelisah, seolah masalah besar terus menghantuinya. Saat mengemudi mobil, pikirannya kalut. Ia bingung tak tahu harus bagaimana. Malam Jumat Kliwon tinggal 1 hari lagi. Hingga akhirnya, tepat malam itu Sunardi kembali ke rumah Mbah Batangil. "Assalamualaikum, Mbah. Punten, mohon maaf. Ini saya Sunardi," ucapnya sambil mengetuk pintu, rokok masih mengepul di tangannya. "Waalaikumsalam. Sini duduk," saut Mbah Batangil. "Gimana sih, Dik? Yang saya harapkan kamu tidak kembali lagi ke sini," lanjutnya. "Saya sudah memutuskan, Mbah. Saya menggunakan cara Mbah," jawab Sunardi dengan perasaan gelisah. "Dik, kamu itu pebisnis. Harusnya kamu sadar, setiap hal ada risikonya dan ini tidak main-main. Saya sudah tidak kuat, Mbah. Ini sudah keputusanku. Apapun risikonya saya siap menanggung." "Ya sudah, kalau itu maumu, besok malam kamu saya akad dengan bosnya. Besok persyaratan harus kamu siapkan." "Diam, Mbah. Saya sudah yakin. Terima kasih atas bantuannya." Malam Jumat bulan Suro pun tiba. Tepat pukul 6 petang, Sunardi melesat menuju gubuk Mbah Batangil. Perasaan takut, bimbang, dan stres menggelayuti jiwanya. Sunardi mengetuk pintu gubuk Batangil. "Assalamualaikum, Mbah. Ini Sunardi." Suara Sunardi terdengar dari dalam gubuk Mbah Tanggil. "Waalaikumsalam." "Iya, masuk saja," saut Mbah Tanggil. Mbah Tanggil menuju ruang tamu menemui Sunardi. "Duduk dulu. Saya bikinkan kopi dulu ya." "Tidak usah repot-repot, Mbah. Saya baru saja minum." "Halah, tidak apa-apa, Di. Buat ngangetin badan kamu." Mbah Tanggil keluar membawa secangkir kopi dan singkong untuk disuguhkan ke Sunardi. "Minum dulu biar tenang."
Iya, Mbah. Terima kasih. Sunardi mulai meneguk kopi yang disuguhkan Batangil. Gimana? Siap tidak? Siap, Mbah. Saya sudah yakin. Saya peringatkan satu lagi ya, ini risikonya besar. Nyawa orang lain yang tidak bersalah taruhannya, dan bisa juga nyawa kamu serta keluargamu. Tidak apa-apa, Mbah. Bisnis saya sedang hancur. Hutangku di mana-mana ditagih tiap hari. Saya sudah pusing, sudah stres. Ya sudah, malam ini kamu saya akadkan dengan bosnya. Setelah itu kamu ikut aku ke Sungai Semawur. Batangil masuk ke ruang kamarnya untuk menyiapkan prosesi akad dengan bos yang disebutkannya. Ia keluar sambil membawa carik dan dupa wangi. Darahmu diteteskan di mangkuk sedikit saja. Keluarkan dengan cara digigit, suruh Batangil. Sunardi melakukan perintah Batangil. Nampak darah keluar dari jarinya. Ia meneteskan darah itu ke dalam mangkuk yang berisi kain kafan putih. Sudah, Mbah, saut Sunardi. Darahmu ini jadi lantaran akad sama calon bos kamu, tegas Batangil. Batangil kembali masuk ke ruang kamarnya yang digunakan sebagai tempat ritual hajat Sunardi. Lama Sunardi menunggu ritual itu. Akhirnya Batangil keluar sambil membawa karung goni yang diikatkan di tongkat, khas seperti seorang pendekar zaman kuno. Ayo Di, kita berangkat ke Sungai Semawur. Setelah beberapa lama berjalan, mereka sampai. Kamu sudah ditunggu bosmu di bawah air terjun, ujar Batangil. Sunardi melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melalui jalan setapak menuju air terjun Sungai Semawur. Menggunakan senter terang, Sunardi berjalan dengan hati yang sangat panik. Mbah, misal ada apa-apa, Mbah jangan bilang siapa-siapa ya, ucap Sunardi agar Mbah Tanggil merahasiakan ritual tersebut. Ayo, saya bakal menjaga raja ini, namun kamu harus menepati janji. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di air terjun Sungai Semawur. Mbah Tanggil meletakkan karung yang ia tenteng dari tadi. Semua media ritual dikeluarkan. Kendi, kemenyan, obor, bunga, dan darah Sunardi diletakkan di atas batu besar Sungai Semawur. Mantra-mantra mulai keluar dari mulut Mbah Tanggil. Dupa dan kemenyan mulai bersahutan menusuk hidung Sunardi. Angin dingin mulai terasa di pundak Sunardi. Di, bajumu lepas. Setelah itu, masuk ke sungai. Mbah Tanggil memberikan sesaji di setiap sudut bebatuan Sungai Semawur. Di belakang air terjun itu ada goa. Kamu bawa darah dan mori ini ke sana. Iya, Mbah. Aku tidak tahu siapa yang bakal datang di goa itu. Genggam erat darah dan kain kafan ini. Jangan kasihkan ke siapapun. Di sana ada yang menemui kamu. Kalau berhasil, tandanya darah ini tidak luntur. Jika gagal, darah itu hilang. Saya mantau dari sini, ucap Batangil. Sunardi mulai berjalan menuju goa di belakang air terjun dengan membawa kain putih yang selalu ia lindungi dari cipratan air terjun. Saya tegaskan lagi ke kamu, kalau kamu yakin langsung masuk ke goa. Tapi kalau tidak yakin sebelum masuk, kamu langsung mundur. Jangan ragu kalau sudah masuk goa. Aku tidak tahu apakah kamu bakal kembali lagi atau tidak. Itu semua tergantung kamu sendiri. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Sunardi belum juga keluar dari dalam goa di air terjun Sungai Semawur. Mbah Tanggil terus membacakan beberapa mantra sambil duduk bersila. Beberapa gerakan diarahkan ke arah goa, tetapi Sunardi tidak kunjung keluar. Selang beberapa menit, azan subuh terdengar. Mbah Tanggil semakin panik akan keberhasilan Sunardi. Mbah! Tolong, Mbah! Teriakan terdengar dari bawah air terjun Sungai Semawur. Jelas itu suara Sunardi. Ia muncul dari bawah air terjun dan meminta tolong Batangil. Batangil seketika menghampiri Sunardi dan membopongnya ke daratan Sungai Semawur. Sunardi terlihat sangat lemas dan linglung. Di! Sadar, Di, ini Mbah Tanggil, ucap Mbah Tanggil sambil menggoyangkan tubuh Sunardi. Mbah Tanggil membacakan mantra di wadah berisi air, lalu membasuhkan air itu ke wajah Sunardi. Tolong, Mbah, tolong aku. Seketika Sunardi terbangun dengan wajah pucat dan napas tersengal. Piye, aman toh? Tolong, Mbah, aku tidak kuat. Aku takut mati, jawab Sunardi dengan ketakutan. Di mana kain kafan mudik? Tidak tahu, Mbah, aku tidak mau mati. Mbak Tanggil membuka telapak tangan Sunardi dan kain kafan itu masih berada dalam genggamannya. Masih ada di... Sebentar, saya cek ya. Mbak Tanggil mulai mengecek kain yang digenggam Sunardi. Masih ada darahnya, Di. Tugas pertama kamu berhasil. Setelah ini ke rumah, kamu tak kasih tugas berikutnya. Pagi tiba. Sunardi dan Mbak Tanggil kembali ke gubuknya. Sepanjang perjalanan, Sunardi menceritakan semua kejadian tadi malam. Gila, Mbah. Ketika sampai di goa, saya seperti mengalami mimpi buruk, ucap Sunardi sambil menyetir kendaraannya. Lihat apa, Dik? Pas saya sampai goa, seketika gelap semua. Yang menemui orang-orang besar, hitam, badannya bersisik, wajahnya tanpa kulit, bertanduk 5, ada taringnya, matanya sebesar setir mobil.
Alah, penakut. Itu belum seberapa. Terus, kamu ditanya apa? Seingatku, orang itu minta kepala kambing secepatnya. Kalau tidak, kepala keluargaku yang akan jadi makanan. Jelas Sunardi dengan perasaan takut. Sudah risiko, Dik. Kamu sudah terlanjur masuk air, berarti sekalian menyelam. Sudah, buruan. Nanti lanjut cerita di rumah saja. Tidak terasa perjalanan pulang sudah mendekati gubuk Mbak Tangil. Sunardi bergegas menuju gubuk dan memarkirkan kendaraannya. Sesampainya di rumah, ia merebahkan tubuhnya. Perasaan takut dan cemas menghantuinya. Mbak Tangil menuju dapur, membuatkan kopi untuk Sunardi. Diminum dulu, Dek. Setelah itu, lanjut lagi. Waktu kamu cuma sampai Jumat pagi, terang Mbak Tangil supaya Sunardi bergegas menyelesaikan tugasnya. Terus, apalagi yang harus saya lakukan, Mbah? Kamu saya kasih raja. Silakan kamu sebar di jalan. Kalau kamu tidak mendapatkan korban, keluargamu yang bakal jadi tumbal. Perintah Mbak Tangil sambil memberikan kain kafan. Ini apa, Mbah? Aku harus membuang di mana? Itu sudah urusanmu, dunia dan akhirat sudah kamu yang menanggung. Ya, Mbah, saya sudah siap risikonya. Perlu diingat, kamu datang ke sini bulan Suro. Setiap bulan Suro, kamu harus memberikan sesembahan kepala. Kalau sampai lupa, keluargamu bakal jadi taruhannya, tegas Mbak Tangil. Pagi itu, Sunardi kembali ke rumah. Keluarganya tidak tahu apa yang ia lakukan semalam. Di rumah, Sunardi sudah disediakan sarapan oleh istrinya. Bapak kok baru pulang? Janjinya mau ngajak adik ke pasar malam, tanya Nina, anak kedua Sunardi yang masih berumur 10 tahun. Bapak lembur, Dek. Bapak menginap di kerjaan tadi malam. Kan malam Jumat. Ih, serem. Sunardi tertawa menggelitik Nina, anak keduanya yang sangat ia cintai. Ya sudah, ayo sarapan dulu saja. Bercandanya nanti lagi, ujar Sumi, istrinya. Nina mau lauk apa nih? Tanya Sumi. Telur sama kecap, Bu. Rio kasih kabar enggak? Tanya Sunardi pada Sumi. Rio merupakan putra pertamanya yang baru saja masuk bangku perkuliahan. Tadi malam ngabari Pak, katanya kos-kosan di sana mahal semua. Bapak tak tanya teman-teman di sana, barangkali ada yang lebih ringan, Bu, saut Sunardi. Ya, kalau di sana ada yang murah, cuma kejauhan, Pak. Jarak dari kampus lumayan jauh. Harapan saya tak suruh nyari yang lebih dekat. Sahut Sumi sambil menikmati sarapannya. Sunardi memiliki perusahaan kain dan pabrik gula. Kala itu ia adalah bos kaya raya dan terpandang. Namun, karena ketamakannya dan kebiasaannya berjudi, Sunardi mengalami kebangkrutan. Asetnya dijual dan separuh karyawannya terkena pemutusan hubungan kerja. Sekitar pukul 9 pagi, Sunardi mulai melancarkan aksinya. Ia berpamitan dengan alasan pekerjaan, lalu berkeliling jalanan untuk memasang raja yang diberikan oleh Mbak Tangil. Sunardi menemukan lokasi yang menurutnya cocok untuk menjaring tumbal, sebuah tikungan tajam. Lokasi ini adalah yang pertama ia pilih, karena menurutnya sangat memungkinkan menjadi tempat kecelakaan. Di jalan tersebut terdapat batu besar. Sunardi menyiapkan bungkusan kain yang diberikan Mbak Tangil untuk segera ditanam di bawah batu itu. Ia menggali lubang sambil terus melihat sekeliling, memastikan tidak ada seorang pun yang melihatnya. 2 hari setelah Sunardi memasang raja di tikungan Banger, terdengar berita bahwa telah terjadi kecelakaan. Sebuah mobil Avanza terperosok menabrak batu yang dipasangi raja olehnya. 2 orang meninggal dengan luka parah di kepala dan 3 lainnya mengalami luka serius. Sejak kejadian itu, tikungan Banger menjadi sangat menyeramkan. Kerap warga yang melintas mendapati sosok penampakan yang meminta tolong untuk mengembalikan kepala, sementara Sunardi mulai menikmati hasil ritualnya. Bisnis Sunardi mulai berkembang, kekayaan Sunardi meningkat, semua kebutuhan Sunardi terpenuhi, dan utang-utang Sunardi terbayarkan. Tahun demi tahun berlalu, Sunardi lupa menarik raja yang dia pasang. Setiap tahunnya, tikungan Banger kerap memakan korban meninggal karena Raja Sunardi masih terpasang di batu tikungan Banger. Dulu, tikungan Banger merupakan jalan yang banyak dinikmati oleh warga sebagai akses menuju daerah lainnya. Kini, jalan tersebut menjadi jalan yang menyeramkan. Tidak satupun orang berani melewati tikungan Banger pada malam hari. Cerita-cerita horor dari warga kini semakin menghantui penduduk sekitar tikungan Banger. Beralih ke sudut pandang Imin, ketua RT desa sekitar tikungan Banger. Assalamualaikum Kang Rohim, suara Imin terdengar sambil mengetuk rumah Ustadz Rohim. Waalaikumsalam Pak RT. Wah, tumben-tumben main ke sini, saut Ustadz Rohim. Kang Rohim merupakan ustadz yang dituakan di wilayah tersebut. Tidak jarang warga meminta bantuannya dalam perihal gaib. Walaupun demikian, Kang Rohim sangat enggan dipanggil ustadz karena kerendahan hatinya. Iya nih Kang, mumpung tidak sibuk. Anu Kang, saya itu punya unek-unek.
Cuma mau saya sampaikan, kok sibuk terus, ucap Imin memulai perbincangan. Gimana Min, sepertinya ada bahasan serius ini? Mau renovasi musala lagi ya? Celetuk Ustadz Rohim untuk mencairkan suasana. Wah, kalau ini beda lagi, Kang, ini lebih ke benda yang gak terlihat. Bu, ini Pak RT. Bikinkan kopi, mumpung Pak RT main. Suara Ustadz Rohim menyuruh istrinya membuat kopi sebagai tanda izin. Tidak usah repot-repot, Kang. Halah, mumpung kamu main ke sini. Gini Kang, tikungan Banger itu sekarang kok serem banget. Nah aku punya pemikiran, kalau misal doa dan tasyakuran di sana, memungkinkan tidak Kang? Tanya Imin melanjutkan perbincangan. Saya juga sempat memikirkan hal itu, tapi aku sepertinya kesulitan mengumpulkan warga. Warga saya yang mengatur, Kang. Kamu yang mengatur harinya saja. Enaknya kapan? Kalau Jumat depan gimana Min? Tahlil rutinku liburkan dulu, ganti doa bersama di lokasi sana. Ya, saya ikut kamu saja, Kang. Saya akan umumkan ke jamaah, jadi warga disuruh doa bersama dan membawa tas seikhlasnya. Semoga saja aman, tidak ada kendala, sambung Ustadz Rohim. Imin mulai mengumumkan kepada keluarga-keluarga bahwa pada Jumat depan akan diadakan doa bersama dan tasyakuran. Tepat malam Jumat, warga beramai-ramai datang ke lokasi sambil membawa hidangan bubur hitam putih. Doa bersama berjalan dengan lancar. Warga mulai menikmati hidangan yang mereka bawa, namun tanpa disangka, salah seorang warga tiba-tiba pingsan. Astagfirullah, Kang Rohim, Ani pingsan, Kang! Panggil salah seorang warga kepada Ustadz Rohim. Gimana ini, kok bisa pingsan? Tidak tahu, Kang. Tiba-tiba pingsan. Ustadz Rohim mengecek keadaan sekitar dan mencoba menyadarkan Ani yang sedang pingsan. Namun raut wajah Ustadz Rohim tampak berbeda dari biasanya. Terlihat Ustadz Rohim membacakan doa-doa untuk menyadarkan Ani. Benar saja saat Ustadz Rohim membaca doa, seketika Ani menjerit sekeras-kerasnya. Jangan ganggu aku. Suara Ani sangat besar dan benar saja Ani kerasukan makhluk asing. Ustadz Rohim terus membacakan ayat suci sementara warga memegangi tangan dan kaki Ani. Tenaga Ani sangat kuat hingga warga kewalahan menahannya. Selama 30 menit Ani kerasukan tetapi makhluk dalam dirinya enggan keluar. Assalamualaikum, sampean siapa? Tanya Ustadz Rohim kepada Ani yang sedang kerasukan. Kamu tidak usah ikut campur. Oh, ternyata kamu yang bikin orang-orang yang lewat kecelakaan. Kamu tidak usah ikut campur kalau kamu nggak mau mati. Siapa yang menyuruh kamu di sini? Kamu tidak perlu tahu. Kalau kamu tidak menjawab, tak bakar kamu di sini. Kamu tidak usah ikut campur, ucap makhluk itu sambil menjerit brutal. Aku tidak. Kamu kan yang menyebabkan kecelakaan. Ustadz Rohim kembali membacakan doa-doa untuk Ani. Ani semakin brutal, menjerit-jerit kepanasan. Selang beberapa waktu, Ani tiba-tiba terdiam. Warga mengira Ani sudah sadar, tetapi siapa sangka tiba-tiba Ani menangis. Tolong aku, ucap Ani sambil menangis. Tolong kenapa? Kamu siapa? Tolongin aku tidak bisa keluar dari sana, ucap makhluk dari dalam diri Ani. Kini Ani telah kerasukan makhluk yang berbeda dari sebelumnya. Keluar dari mana? Kamu siapa? Tanya Ustadz Rohim. Saya Rini, saya tidak bisa keluar. Saya bisa bantu kamu, tapi saya pengen tahu. Kamu tidak bisa keluar dari mana? Aku takut, aku tidak mau disiksa. Tiba-tiba Ani jatuh pingsan kembali. Ustadz Rohim segera membacakan ayat suci untuk memulihkan Ani. Setelah doa selesai dibacakan, Ani kembali tersadar. Nampak Ani kebingungan dengan warga yang ramai menontonnya. Min, ini benar-benar aneh, celetuk Ustadz Rohim kepada Imin, selaku ketua RT. Ini solusinya gimana Kang Rohim? Sekarang saja, warga suruh bubar dulu, biar aman. Besok kita bincang-bincang di rumah. Ya sudah Kang, saya umumkan sekarang. Sama Ani, antar saya saja biar aman. Warga kembali ke rumah masing-masing. Tragedi seram yang terjadi di tikungan Banger menjadi perbincangan hangat. Keesokan harinya tanpa disangka-sangka, kecelakaan kembali terjadi di tempat tersebut. Kali ini lebih mengerikan. Seorang wanita jatuh dan terlindas kendaraan yang melaju kencang di lokasi tersebut. Darah berceceran di mana-mana. Tidak seorang pun berani menolongnya. Polisi dan ambulans datang untuk melakukan otopsi. Beberapa polisi melakukan bincang-bincang dengan sopir truk dan para saksi. Tikungan Banger menjadi semakin menyeramkan. Konon, cerita yang beredar mengatakan bahwa setiap kali warga melewati tikungan Banger, bau tidak sedap selalu tercium di lokasi tersebut. Anehnya, jenazah korban sudah dikubur dan darah pun sudah dibersihkan. Namun, bau busuk masih tetap ada. Imin dan Ustadz Rohim kembali berbincang membahas tikungan Banger. Mereka berdua tampak serius memikirkan kejadian tersebut. Kang, info dari warga katanya di tikungan Banger masih bau tidak enak ya? Bau busuk katanya.
Iya, Min. Aneh juga padahal sudah dibersihkan semua. Apa masih ada jasad yang tertinggal? Sepertinya sudah bersih. Kemarin saya ikut bersihkan juga, sudah aman. Bagian kepala yang hancur juga sudah dikumpulkan polisi. Besok malam kamu nemenin aku ke sana ya. Malam ini istirahat saja dulu, saya mau persiapan. Insya Allah semua masalah yang ada di sana bisa terkuak, ucap Ustadz Rohim. Besok setelah salat Isya, Kang? Ya, amin. Habis Isya kamu ke rumahku ya. Assalamualaikum, Kang. Sudah siapkah? Imin mengetuk pintu rumah Ustadz Rohim. Waalaikumsalam. Masuk dulu, Min. Jawab Ustadz Rohim sambil membukakan pintu. Iya, Kang. Ustadz Rohim kembali masuk ke kamar. Mungkin sedang mempersiapkan dirinya sebelum menuju tikungan Banger. Mau ngopi dulu atau langsung berangkat? Tanya Ustadz Rohim. Langsung saja, Kang. Biar tidak kemalaman. Mereka berdua bergegas menuju lokasi tikungan Banger. Nampak Ustadz Rohim lebih serius dari biasanya. Mungkin ia sudah mengetahui apa yang akan dihadapi nanti. Tidak lama setelah mereka melaju dengan motornya, akhirnya mereka sampai di tikungan Banger. Min, kamu baca ayat kursi yang banyak ya. Ini agak mengerikan soalnya, perintah Ustadz Rohim. Siap, Kang. Tapi aman kan? Ustadz Rohim mulai membacakan wirid di dekat batu besar di tikungan Banger. Mungkin ia tahu tempat bersembunyinya makhluk halus yang sering menyebabkan kecelakaan di sana. Wirid yang dibacakan Ustadz Rohim tampak berbeda dari biasanya. Kali ini lebih panjang dan terdengar asing di telinga Imin. Setengah jam berlalu, tiba-tiba Ustadz Rohim berdiri dan mulai melingkari batu tersebut. Min, ini mengerikan, dan jumlahnya banyak. Kita bakal kewalahan kalau hanya berdua, ucap Ustadz Rohim. Solusinya gimana, Kang? Kita putar balik saja. Aku punya teman, besok saya kabari. Coba lihat apakah dia bisa datang ke sini atau tidak. Nampak ponsel Ustadz Rohim sedang melakukan panggilan kepada seseorang. Assalamualaikum Bajo. Punten, ini Rohim, sapa Ustadz Rohim pada Abah Sumarjo. Waalaikumsalam, subhanallah lama tidak ada kabar darimu, jawab Abah Sumarjo. Iya, masih sibuk terus. Bagaimana kabarnya, Abah? Alhamdulillah, sehat, baik-baik saja. Kamu sendiri bagaimana, Min? Alhamdulillah, doakan saja, Bah. Insya Allah baik-baik saja. Abah Sumarjo adalah rekan Ustadz Rohim saat mereka mondok dahulu. Ia lebih senior dari Ustadz Rohim, namun mereka sangat akrab dan sering menjalankan misi yang sama sejak di pesantren. Ada misi apa ini? Tumben-tumbenan? Tanya Mbah Sumarjo yang sudah menebak jika Ustadz Rohim akan mengajaknya melakukan misi seperti masa di pondok. Wah, Mbah Jo tahu aja nih. Padahal mau tak ajak jalan-jalan loh ini. Candaan Ustadz Rohim pada Abah Sumarjo masih sangat seperti dulu. Allah, gaya kamu itu. Mana mungkin kamu ngajak jalan-jalan saya? Paling juga ngajaknya nyari demit. Bajo, ada waktu nggak untuk datang ke Jawa? Ya, kita reuni sambil menjalankan misi. Ada misi apa lagi emang, Him? Tanya Bajo. Biasalah, Bah, cuma mau ngetes ilmu. Masih tajam nggak? Oke lah, minggu depan saya sempatin ngejawab. Tapi jangan lupa singkong gorengnya. Siaplah, Bah. Sesaji buat Abajo akan kami siapin. Walaupun mereka terpaut senior dan junior, mereka sangat akrab karena selalu sukses menjalankan misinya. Candaan mereka masih sama seperti masa di pondok dahulu. Oke, insya Allah malam Jumat depan aku ke sana. Matur suwun Bajo, sebelumnya maaf Bajo saya kasih kabar lewat telepon. Allah, santai saja. Tak kira kamu malah sudah nyewu Him, canda Abah Sumarjo. John, Mbah Jo dari dulu candaannya nggak berubah. Lah, kamu nggak pernah ngabarin saya, tak kira udah nggak ada. Insya Allah saya dari kota Rabu malam, Min. Siap Mbah Jo, ditunggu deh pokoknya. Hati-hati nanti kalau kesini. Ngabari ya Mbah Jo biar istri potongin bebek buat sesaji. Gak usah repot-repot kalau ada yang dibakar saja, tandas Mbah Sumarjo. Ada Mbah, tungkunya tapi. Ya udah Mbah, matur suwun deh. Assalamualaikum. Sama-sama Him. Waalaikumsalam. Sehat-sehat pokoknya, tutup dialog dari Abah Sumarjo. Hari demi hari berlalu, Ustadz Rohim mulai mempersiapkan dirinya dan mencari cara untuk menghadapi tikungan Banger. Begitupun Abah Sumarjo, beliau mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadapi lokasi tersebut. Abah Sumarjo tahu bahaya yang akan dia hadapi bukan sembarang tempat, melainkan tempat yang telah memakan tumbal banyak manusia demi keserakahan Sumardi. Suara telepon Ustadz Rohim berbunyi. Nampak notifikasi dari Abah Sumarjo. Assalamualaikum. Halo Mbah, sapa Ustadz Rohim sembari mengangkat teleponnya. Waalaikumsalam. Salamin, ini aku berangkat. Ntar di perempatan yang menuju ke rumah kamu, aku dijemput ya. Agak lupa soalnya. Siap, Bah. Nanti kabari kalau sudah sampai perempatan ya. Oke, Min. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bah. Hati-hati di jalan, Bah.
Setelah mendapat kabar bahwa Abah Sumarjo akan datang ke desa, Ustadz Rohim mengabari Pak RT melalui teleponnya. Assalamualaikum Pak RT, nanti malam kamu bisa datang ke rumah tidak? Tanya Ustadz Rohim. Waalaikumsalam. Jam pinten Kang Rohim? Sekitar jam 11-an. Ini temanku mau main ke rumah, temani aku ya. Nanti tak kenalkan sambil pinjam-pinjam masalah kemarin. Siap. Kang, ini saya langsung ke situ saja, sambung Imin selaku ketua RT. Ya sudah, saya tunggu ya. Siap Kang, waalaikumsalam. Setelah mereka berdua menutup teleponnya, Ustadz Rohim bergegas merapikan rumahnya untuk menerima tamu. Selang beberapa menit, ketokan pintu rumah terdengar. Assalamualaikum Kang. Ya jelas itu suara Imin, suara khas Pak RT yang sangat bertanggung jawab. Imin merupakan Pak RT yang Ustadz Rohim kagumi karena kecekatannya mengurus masalah desanya. Hampir semua kepentingan desa ia pikirkan. Waalaikumsalam Min, silakan masuk. Ini sudah sampai mana Kang tamunya? Kurang paham ya, perkiraan jam 11 sudah sampai sini. Tamu dari mana Kang? Tamu dari jauh. Beliau teman lama masa di pesantren. Janggutnya nggak main-main. Ini ngeri, nanti saya harus belajar sama dia. Malam semakin larut. Di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba telepon Ustadz Rohim berdering. Panggilan masuk dari Abah Sumarjo. Assalamualaikum Im, saya sudah sampai di perempatan nih. Waalaikumsalam Mbah. Lah, kok cepet banget? Cepat gundulmu, bokongku ini lo sampai pedes, seloroh Abah Sumarjo yang masih menyempatkan bercanda. Siap Mbah, ini saya susul bareng teman saya, sambung Ustadz Rohim. Oke, ditunggu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbah. Ustadz Rohim dan Imin segera bergegas ke perempatan untuk menyusul Abah Sumarjo. Sesampainya di perempatan nampak mobil putih dengan 2 orang pengendara di dalamnya. Ya, jelas di dalam mobil terlihat Abah Sumarjo bersama santrinya sedang menunggu. Ustadz Rohim dan Imin bergegas menghampirinya. Assalamualaikum Bajo, ini Rohim, ucap Ustadz Rohim mengetuk kaca mobil Abah Sumarjo. Waalaikumsalam. Subhanallah, baru saja mau aku telepon ulang, tiba-tiba udah sampai aja. Pakai ilmu apa kamu? Sambung Abah Sumarjo. Ah, pakai ajian gaspol remblong. Aku tahu Abah nggak suka nunggu, makanya bahaya kalau telat, bisa ngamuk. Jan, candaanmu dari dulu nggak berubah, Min. Sambung Abah Sumarjo, udah tak siapin bebek dengkek. Ngeri, bebek dengkek beneran nggak nih? Ya udah, ayo, tanya Abah Sumarjo sambil menyalakan mobilnya lagi. Mereka pun melakukan perjalanan menuju rumah Ustadz Rohim. Setelah gang-gang kecil dilalui, akhirnya mereka sampai di rumah Ustadz Rohim. Suara pintu mobil Abah Sumarjo terdengar saat dia menutupnya. Alhamdulillah, sampai juga. Monggo masuk, Bah, ucap Ustadz Rohim sembari gugup membuka pintu dan mempersilahkan Abah Sumarjo masuk ke rumahnya. Assalamualaikum, ucap Abah Sumarjo. Waalaikumsalam, monggo Bah. Agak berantakan ini rumahnya? Halah, sama saya Min, sugeng rawuh di gubuk kecil saya, Mbah. Silakan, Bah, saut Ustadz Rohim. Kang Pinarah, lanjutnya mempersilakan Abah Sumarjo dan santrinya duduk. Alhamdulillah bisa meluruskan encok, sambung Abah Sumarjo sambil duduk santai. Ini mau kopi dulu atau teh, Bah? Air putih tapi anget dulu, Min, lambungnya biar nggak kaget. Siaplah Kang, Imin, kopi ya, tanya Ustadz Rohim pada Pak RT. Boleh Kang. Loh, ini namanya kok sama? Min semua, tanya Abah Sumarjo. Iya, Bah. Tak kenalkan, ini Kang Imin, beliau Pak RT di sini. Kalau nama lengkap saya kan Rohimin, sedangkan Pak RT ini Minanto, jawab Ustadz Rohim. Oh, pantas Min semua. Sekarang aku manggil kamu Him aja ya, biar nggak salah. Gila, Bah, haha. Him untuk saya, Min untuk Pak RT. Sambung Ustadz Rohim sambil berjalan menuju dapur. Selang beberapa menit, Ustadz Rohim keluar membawa minuman dan singkong goreng yang masih hangat. Spesial ini Him, ucap Abah Sumarjo. Sesajinya tak keluarin nih, Mbah. Kopi, teh, air putih tak bawa semua. Ngawur kamu, Him. Aku pesannya air putih, kamu keluarin semua. Aman, Mbah. Ini kopi lokal sini dijamin sedap. Monggo, Mbah, ucap Ustadz Rohim sembari menyuguhkan hidangan ke Abah Sumarjo. Wah, cocok banget sama singkong gorengnya. Monggo, Pak RT, Kang. Monggo, ucap Ustadz Rohim menawarkan kembali hidangannya. Ini santrinya jenengan ya, Bah? Iya, Min. Satu pesantren cuma dia yang berani perjalanan jauh, makanya tak ajak. Selain sebagai seorang jededuk, Abah Sumarjo juga merupakan pengasuh di pesantrennya. Beliau memiliki 300 santri putra dan 400 santri putri di pesantrennya. Loh, pesantren ditinggal aman? Insya Allah aman, Min. Gus yang ngurus. Jawab Abah Sumarjo. Gus merupakan panggilan bagi anak kiai. Jan mantap temenan bocah ini. Anaknya udah besar-besar. Alhamdulillah bisa bareng-bareng mengajarkan agama. Kira-kira ada rencana apa lagi nih, Him? Ngonten, Bah.
Biasa, tikungan banger. Kemarin-kemarin ini menghebohkan warga dan membahayakan. Dalam beberapa tahun ini sudah memakan banyak korban. Tikungan banger yang tadi kita lewati? Betul, Bah. Dulu aman-aman saja, sekarang banyak terjadi kecelakaan, padahal tikungannya juga nggak terlalu tajam. Oh, pantesan ya. Tadi aku lewat situ, bau bangkai menyengat. Tak kira tempat pembuangan sampah, cuma aku agak curiga sama hal negatif. Soalnya tadi di sana sudah disambut, ucap Abah Sumarjo sambil menganggukkan kepala, keheranan. Jadi saya dan Pak RT sempat curiga juga sama hal negatif. Terus kemarin kami mengadakan doa bersama. Waktu selesai satu warga kerasukan di sana. Ada pesan dari yang kerasukan nggak? Kerasukannya banyak, gonta-ganti. Tapi yang terakhir ada yang minta tolong diselamatin. Yang kecelakaan banyak, Min? Tanya Abah Sumarjo sembari menyebar rokoknya. Hampir tiap tahun pasti ada, Bah. Padahal sebelumnya aman-aman saja. Dulu satu mobil nabrak batu di sana. Lah kok setelah itu jadi keterusan? Kalau saya suzon ada yang masang jala di sana. Kemarin sebelum saya telepon Abah saya sempat nekat ke sana sama Pak RT. Hasilnya memang tidak main-main, Bah. Di sana sudah terlanjur banyak korban. Itu misal itu benar pasangan jika sudah terlanjur memakan banyak tumbal, agak sulit tuh sambung Abah Sumarjo. Ini misal benar itu raja yang sengaja ditanam ya, kita harus atur strategi Gimana tuh, Mbah? Sebentar katanya ada bebek dengkek. Tanya Abah Sumarjo. Walah, astagfirullah. Gih lupa, Mbah. Keseringan ngobrol. Bentar ya. Tadi sudah disiapin sama istri, udah nggak anget pasti. Ah, nggak apa-apa, Yang penting nasinya anget. Ini kalau nggak makan dulu, bahaya. Nggak fokus, canda Abah Sumarjo. Jan, Bah. Dari dulu, ngelawaknya nggak hilang. Nggak ada sombongnya sama sekali. Berani minta makan di rumah orang. Gengsi dikit lah, sambung Ustadz Rohib. Setelah selesai makan dan sedikit bincang-bincang, mereka melanjutkan untuk tidur sejenak. Subuh pun tiba. Pak RT dan Ustadz Rohim tampaknya telat bangun subuh, namun berbeda dengan Bajo dan santrinya. Beliau sudah absen terlebih dahulu ke musala, bahkan menjadi imam di musala desa. Ustadz Rohim melihat banyak warga setempat memandang Abah Sumarjo karena keasingannya. Setelah selesai melaksanakan salat subuh, Abah iseng-iseng jalan-jalan ke tikungan Banger. Dan benar saja, pagi hari saja auranya terasa sangat menyeramkan. Betul, di sini ada rajanya, ucap Abah Sumarjo pada santrinya yang bernama Muis. Bunen, Mbah, itu pasangan dari orang ya? Suudzon ya, bisa jadi. Biasanya yang masang model beginian itu orang yang melakukan pesugihan, Duh, kulo kok jadi merinding, Mbah. Aman, Raja ini cuma memakan tumbal hanya pas bulan Suro. Kalau di hari-hari biasa, aman, ucap Abah Sumarjo untuk menenangkan Muis. Kok ada, Bah? Orang yang kejam melakukan hal seperti itu demi harta? Ya, begitulah manusia. Kadang suka kurang bersyukur. Dampaknya menjadikan seseorang serakah, merasa kurang dengan yang sudah dimiliki, alhasil melakukan hal negatif seperti ini. Astagfirullah. Ya, kamu kalau nanti sukses punya rezeki banyak, jangan lupa sama yang memberi rezeki. Hidup susah itu cobaan, kaya raya juga cobaan, Kadang seseorang diuji dengan kemiskinan, kadang juga diuji dengan hartanya. Jangan sampai kamu mengejar harta dengan cara negatif seperti ini. Diuji kemiskinan berarti kamu harus sabar. Diuji kekayaan berarti kamu harus bersyukur. Jangan nanti kaya raya terus buat beli hal yang haram, terang Abah Sumarjo sembari mengingat-ingatkan santrinya. Iya, doakan saya. Ayo pulang ke Ustadz Rohim. Kasihan pasti dia mencari kita. Abah Sumarjo kembali ke rumah Ustadz Rohim, dan benar saja Ustadz Rohim mencari Abah Sumarjo sampai ke rumah-rumah warga. Assalamualaikum, ucap Abah Sumarjo sambil membuka pintu rumah Ustadz Rohim. Waalaikumsalam. Ya Allah, tak cari kemana-mana, padahal. Dari mana aja, Mbah? Tanya Ustadz Rohim. Lah, kamu subuhannya kesiangan, kasihan lo jamaahnya nungguin. Baru kali ini, Mbah, hilaf. Sengaja biar Mbah Jo yang imamin, sambung Ustadz Rohim. Dasar Ustadz Dablek. Habis jalan-jalan dari mana, Bah? Saya habis dari tikungan Banger. Benar-benar seram juga, Min. Udah seperti kerajaan itu tempat. Awal mulanya gimana, Bah? Itu sepertinya memang ada yang pasang, Itu kalau kita ambil rajanya ya seperti kita ambil sarang tawon. Ibaratnya sudah seperti rumah mereka, banyak banget penghuninya. Astagfirullah, ngeri juga ini. Harus bisa ngatur strategi. Strateginya ini kita harus pindahin anak buahnya dulu. Di sini ada tempat yang jauh dari warga, tidak? Nggak ada, Bah. Rawan juga kalau di kampung. Banyak orang-orang petani di sini. Ya udah, jalan satu-satunya kita bakar semua. Cuma kita perlu tenaga ekstra. Nanti 4 orang ini kita bareng-bareng ke sana. Kita wirid di sana bersama. Siapa? Jawab Ustadz Rohim. Kamu lawan anak buahnya.
Saya yang bosnya. Pak RT sama Muis baca wiridnya. Nanti habis zuhur, kita bikin benteng diri dulu, terang Abah Sumarjo. Oke bah, pagi ini kita sarapan, habis itu luangkan waktu untuk tidur. Mereka mulai merebahkan tubuhnya dan Pak RT menyempatkan untuk pulang terlebih dahulu. Namun berbeda dengan Abah Sumarjo. Nampaknya Abah Sumarjo sedang melakukan sebuah wirid dengan air putih di hadapannya. Ya, jelas itu senjata andalan Abah Sumarjo ketika berburu demit. Air putih yang diwiridkan akan menjadi senjata bagi makhluk gaib. Azan zuhur berkumandang. Mereka melakukan jamaah salat zuhur, lalu dilanjutkan dengan wirid khusus pada siang ini. Ya, ini merupakan wirid khusus untuk membentengi diri dari makhluk gaib. Hampir ribuan wirid itu dilantunkan karena Abah tahu akan bahaya yang akan dihadapinya. Air putih yang ada di hadapan Abah Sumarjo diberikan ke Ustadz Rohim, Pak RT, dan Muis. Mereka meminum satu teguk dan membasuhkannya ke seluruh wajah mereka. Ini silakan diminum. Sebelum minum, baca syahadat, istighfar, sholawat tanpa napasnya. Mereka melakukan perintah Abah Sumarjo satu persatu, bergantian meminum air dari Abah Sumarjo. Nanti habis Isya, kita langsung ke lokasi. Nanti setiap orang yang melihat situasi diusahakan jangan panik, tetap tenang dan ikuti instruksi. Senja telah tiba, salat maghrib mereka laksanakan. Abah Sumarjo dan Ustadz Rohim melakukan wirid lebih lama dari biasanya. Mereka melakukannya sampai waktu Isya. Setelah selesai, mereka melakukan persiapan dan langsung pergi ke lokasi tikungan Banger. Bismillah, ucap Abah Sumarjo sembari turun dari mobil setelah sampai di lokasi. Sepi, benar-benar sepi. Setelah beredarnya berita horor yang sering memakan korban, kini tikungan Banger jarang dilewati saat malam hari. Bahkan tidak ada satupun yang berani melewati tikungan tersebut. Semua baca shalawat ya, jangan sampai berhenti di sini, ramai sekali soalnya. Mereka menuju ke batu hitam besar yang menjadi pusat perhatian Abah Sumarjo. Astagfirullah ya Allah. Tiba-tiba Muis berteriak ketakutan. Ia menutup matanya sembari memegang Abah Sumarjo. Tenang Is, salawat terus pokoknya. Insya Allah aman, biar kamu lihat yang aslinya jangan hanya di TV. Ujar Chandra Basumo sembari memegang Muis yang ketakutan karena baru pertama kali melihat wujud asli penghuni tikungan Banger. Mereka mulai melakukan wirid di sekitar batu tikungan Banger. Beberapa penampakan mulai berseliweran menghampiri mereka. Hantu tanpa kepala menjadi penampakan yang paling sering terlihat di sana. Saat mereka sedang khusyuk berwirid, tiba-tiba terjadi sesuatu dengan Pak RT. Pak RT muntah-muntah tanpa sebab. Astagfirullah, ya Allah, mampu apa iki? Ucap Pak RT, seng tenang, fokus shalawat kabeh, ujar seseorang menenangkan. Abah Sumarjo mulai mendeteksi keberadaan raja yang ditanam seseorang di bawah batu tersebut. Letaknya tidak dalam, namun sulit untuk mencabutnya. Tangan Abah Sumarjo meraba tanah yang dicurigai terdapat rajanya, tetapi kemudian ia kembali mundur dan duduk bersila. Siap-siap. Sebentar lagi mulai. Siap, Bah? Pak RT sama Muis baca shalawat Rusia. Kalau melihat ada yang mau mendekat ke sini, langsung baca la haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya, terang Abah Sumarjo. Ustadz Rohim dan Abah Sumarjo sepertinya melakukan hal yang sama. Mereka duduk bersila tanpa ada gerakan sama sekali. Ya, benar, mereka memisahkan diri dari raganya. Ustadz Rohim dan Abah Sumarjo masuk ke istana batu tersebut. Ustadz Rohim melawan ratusan demit yang ada di dalamnya, sementara Abah Sumarjo menghadapi raja dari istana itu. Nampak ilmu putih beradu dengan ilmu hitam. Sangat mudah bagi Ustadz Rohim untuk membakar semua anak buah dari istana tersebut. Pocong, manusia tanpa kepala, Banaspati, dan Genderuwo dengan mudah ia musnahkan. Namun di istana itu terdapat seorang kakek tua yang menjadi pengikut Raja Jin. Penampilannya mirip seorang dukun menggunakan belangkon, memikul tas karung goni, dan membawa tongkat. Tak jaluk awakmu, ora usah melu-melu, ucap kakek tua itu mengancam Ustadz Rohim. Siapa kamu? Kamu yang buat masalah di sini. Tanya Ustadz Rohim. Kamu tidak perlu tahu, kalau kamu ikut campur, kamu kudu mati. Balas kakek tersebut sambil melemparkan semacam keris ke arah Ustadz Rohim. Namun dengan mudah Ustadz Rohim membakar keris itu. Kurang ajar, kamu berani melawan penguasa seumur hidup, Raja Demit sealas iki, ucap kakek itu. Astagfirullah. Mbah, jenengan kok mau jadi babunya Demit? Dapat apa jenengan, Mbah? Terang Ustadz Rohim. Itu bukan urusanmu, yang jelas kamu mati malam ini. Benar saja, kakek itu melemparkan tombak ke arah Ustadz Rohim. Perang wirid dan gaib terjadi pada malam itu. Ustadz Rohim merapalkan wirid sambil bersila, namun kakek tersebut terus melancarkan serangan dengan berbagai jenis pusaka.
Meski tetap tenang, Ustadz Rohim mulai kewalahan. Semakin malam, pasukan Raja Istana Batu semakin banyak. Menyadari situasi semakin sulit, Ustadz Rohim akhirnya menggunakan ajian pukulan jarak jauh dan ajian lembu sekilan. Satu persatu demit yang mendekat mulai terkapar. Namun, kakek dukun itu berbeda. Ia menyerang membabi buta mencari kelemahan Ustadz Rohim. Benar saja, rencana licik mulai terlintas di pikirannya. Kakek dukun itu mengelabui Pak RT dan Muis menggunakan ajian sirep. Mata mereka seketika mengantuk dan terasa pedas. Tanpa butuh waktu lama, mereka tertidur pulas. Dengan strategi itu, kakek dukun dengan mudah mengincar raga asli Ustadz Rohim di luar istana. Ia menyerang menggunakan banaspati. Seketika, Ustadz Rohim muntah darah dan tersadar dari ajian pemisahan raganya. Astagfirullah, ya Allah. Ustadz Rohim tidak berhenti beristighfar. Pak RT dan Muis ketika kaget dan terbangun dari tidurnya. Ya Allah, Kang, bagaimana ini? Ucap Pak RT kaget melihat Ustadz Rohim sudah berlumuran darah dari mulutnya. Amin, Min. Baca shalawat terus, Min, ucap Ustadz Rohim sembari merapalkan wiridnya. Sementara itu, Abah Sumarjo berhasil menyelinap masuk ke ruang Raja Istana Batu Tikungan Banger. Kerjasama dengan Ustadz Rohim sangat baik. Ustadz Rohim berhasil mengalihkan semua pasukan untuk menyerangnya, sehingga Abah Sumarjo dapat menyusup ke dalam tanpa terhalang. Alhasil, Abah Sumarjo berhasil masuk ke ruang Raja Istana Batu Tikungan Banger. Suasana di dalamnya sangat menyeramkan. Terdapat banyak kepala manusia yang tergantung di setiap dinding ruangan. Baru saja ia melangkah masuk, tiba-tiba tubuhnya terpental jauh keluar ruangan. Makhluk berkepala kerbau dengan 5 tanduk muncul, menghampirinya. Kiai dari wilayah sebelah hadir ke sini. Setelah melakukan sarapan, mereka beristirahat, masih sama seperti Abah Sumarjo yang selalu melakukan wirid terlebih dahulu, wirid benteng diri. Kali ini Abah melantunkan sebanyak mungkin karena beliau harus membentengi warga yang nantinya akan datang ke Tikungan Banger. Senja semakin menampakkan merahnya bagi warga sekitar Tikungan Banger. Senja itu seakan-akan menyeramkan karena mereka akan menghadapi Tikungan Banger malam ini. Abah Sumarjo, Ustadz Rohim, dan Muis sudah berada di mushola untuk menunggu waktu maghrib, disusul Pak RT yang membawa beberapa senter ke mushola. Nampaknya, mereka sudah sangat siap untuk langsung ke Tikungan Banger. Muis mengumandangkan adzan maghrib. Satu persatu warga mulai berdatangan, saling sapa, warga dengan mereka menghapus ketegangan malam ini. Setelah syalat Isya, mereka menuju lokasi Tikungan Banger. Abah Sumarjo mencoba memberikan ketenangan kepada warga dengan candaan dan basa-basi ringan, supaya mereka tidak ketakutan saat berdoa nanti. Bapak-bapak semuanya, punten senter sudah bawa belum? Ucap Abah Sumarjo berwarga. Sampun semua, Pak. Kopi sama singkong goreng sudah bawa belum? Jawab Pak RT. Kopinya aman, Bah. Singkongnya yang belum ready, jawab Pak RT. Ya udah, ayo bismillah kita berangkat. Mereka mulai berjalan menggunakan motor beriring-iringan. Setelah berjalan jauh, akhirnya mereka sampai. Tadi yang bawa tikar siapa ya? Bisa digelar dulu, perintah Pak RT. Masih disiapkan ini Pak RT? Masih suci semuanya ya bapak-bapak? Alhamdulillah masih, jawab Abah Sumarjo mulai melakukan tawasul. Sebelum mulai wirid Al-Fatihah, warga membaca Al-Fatihah bersama-sama. Wirid panjang dengan lafal yang sama, mulai mereka lantunkan lama dan sangat banyak jumlah yang mereka wiridkan. Beberapa warga mulai takut karena tiba-tiba angin datang dengan sangat kencang. Astagfirullah, Kang, ini anginnya kencang sekali, Kang, bisik salah satu warga. Iya, sangat mengerikan. Sudah, pokoknya kita wirid terus, jangan sampai berhenti, bisik salah satu warga menjawab bisikan dari warga sebelahnya. Wirid mereka lakukan terus-menerus tanpa henti sebelum Abah Sumarjo memberhentikan mereka. Namun di saat warga melakukan wirid dengan jumlah ke-1000, tiba-tiba terjadi ledakan dengan kobaran api di sekitar Batu Tikungan Banger. Astagfirullah, ya Allah. Apa itu, Kang? Bapak-bapak, tetap tenang. Jangan berhenti wirid. Semua fokus, jangan ada yang pikirannya kosong. Peringati Abah Sumarjo. Dengan perasaan was-was, warga tetap melanjutkan wiridnya. Namun terjadi lagi hingga lebih dari 3 kali ledakan terjadi di sekitar Batu Tikungan Banger, tempat ditanamnya Raja Sunardi. Setelah beberapa jam warga melakukan wirid, Abah Sumarjo maju ke lokasi batu tersebut. Sepertinya Abah Sumarjo mengecek lokasi tersebut, dan benar saja Abah Sumarjo mengambil bingkisan berisi kain kafan yang terlumur darah dan beberapa benda asing yang jarang mereka lihat. Alhamdulillah bapak-bapak, ini raja yang tertanam di batu sudah diambil. Sepertinya ini yang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan.
Suzonnya ada seseorang yang sengaja memasang benda ini di sini. Astagfirullah, pantas banyak kecelakaan aneh di sini. Bapak-bapak semua, sekarang kita siap untuk kembali ke rumah. Setelah selesai doa bersama, mereka kembali ke rumah masing-masing. Tentunya malam ini akan menjadi perbincangan hangat di desa tersebut. Alhamdulillah, sudah kita cabut rajanya, habis ini kita bakar, ucap Abah Sumarjo pada Ustadz Rohim. Iya, bah, cuma gitu doang, tapi merenggut banyak nyawa ya. Tentunya ini ulah keserakahan manusia, jawab Ustadz Rohim. Malam itu juga Abah Sumarjo membakar raja tersebut. Berpindah ke sudut pandang Sunardi. Halo, ada kabar apa, Ton? Tanya Sunardi kepada Tono. Tono merupakan anak pertama dari Mbah Tanggil. Tono pisah dengan Mbah Tanggil saat berusia 30 tahun setelah menikah dengan istrinya di luar kota. Pak De, ayah sudah tidak ada, jelas Tono. Innalillahi, tidak ada jam berapa, Ton? Dari malam, Pak. Saya dapat kabar dari tetangga, sudah mau pagi. Ini saya masih di luar kota lagi perjalanan pulang. Setelah menerima kabar dari sepupunya, Sunardi beserta anak istrinya akan segera melesat ke rumah Mbah Tanggil. Bu, ayo taksiah ke rumah Mbah Tanggil, sudah tidak ada tadi malam, ajak Sunardi pada istrinya. Lah, sakit apa mas? Tidak tahu bu, sepertinya sehat-sehat saja. Ya sudah, saya tak siapkan dulu anak-anak, biar ikut saja. Mereka melaju ke rumah Batangil, dan benar saja, rumah Batangil sudah ramai para warga yang bertaksiah. Sunardi langsung mengecek jenazah Batangil dan sangat mengagetkan betapa anehnya Batangil meninggal dengan tubuh lebam seperti terbakar, gosong, benar-benar gosong. Astagfirullah, Bu, ini Batangil nggak wajar, ucap Sunardi pada istrinya. Ya Allah, Pak, seperti luka terbakar ya, Pak. Sebentar, saya tanya keluarga sini. Iya, Pak, kok gitu banget meninggalnya ya? Meninggalnya jam berapa, Pak? Tanya Sunardi pada salah satu keluarganya tadi malam. Pak, hampir jam 12-an, kira-kira meninggalnya kenapa ya, Pak? Kurang paham, Pak. Yang menemukan tetangganya sudah gosong gitu, jawab keluarganya. Sunardi masih tidak percaya. Mbak Tanggil yang membantu Sunardi menjadi sukses kini telah tiada. Namun Sunardi merasa ada yang janggal. Ditambah malam itu, Sunardi mimpi didatangi sosok yang sama saat ritual dulu. Sosok tersebut meminta tumbal. Sunardi kembali ke rumahnya. Di perjalanan, Sunardi mulai panik dan kepikiran akan kematian Batangil dan sosok yang datang pada mimpinya. Hari-hari mulai dilewati. Sunardi sudah lupa akan kematian Batangil, namun setiap malam Sunardi sering didatangi sosok yang sama saat ritual dulu. Saat sedang melamun di depan sambil meminum teh, tiba-tiba Sunardi mendapat panggilan dari nomor yang tidak diketahui. Halo, selamat pagi Pak. Siapa orang tersebut? Halo, pagi juga, Mas. Perkenalkan, saya Swandi. Saya dari pihak kepolisian. Ingin mengabarkan bahwa anak bapak Pak mengalami kecelakaan, sambung polisi tersebut. Innalillahi, ini sekarang di mana? Pak, anak bapak sekarang di rumah sakit, Tembangan Ruang Melatih 03, jawab polisi tersebut. Astagfirullah, ya sudah Pak, terima kasih, saya segera ke sana, tutup Sunardi. Bu, Rio kecelakaan sekarang di rumah sakit Tembangan, ucap Sunardi pada istrinya. Innalillahi, ya Allah Pak, sekarang kabarnya gimana? Tanya istri Sunardi panik. Sudah, sekarang kita siap-siap langsung ke sana, jawab Sunardi. Mereka mempersiapkan diri dan bergegas menuju rumah sakit yang jauh dan lama untuk ditempuh. Menuju rumah sakit dan fakultas yang ditempuh Rio. Setelah beberapa jam, akhirnya mereka sampai dan pemandangan buruk kembali menerjang keluarga Sunardi. Anak pertama yang dia sayang menghembuskan nafas terakhir karena pendarahan di bagian kepala, darah keluar tanpa henti di bagian hidung dan telinga. Lemas dan histeris keluarga, Sunardi memuncak di rumah sakit Tembangan. Tangisan istri Sunardi tidak henti. Beberapa kali tidak sadarkan diri terjadi di rumah sakit Tembangan. Sunardi benar-benar tidak percaya akan kejadian yang menimpanya. Belum genap 7 hari, Mbak Tanggil pergi. Sekarang anaknya yang pergi meninggalkannya. Duka benar-benar duka bagi keluarga Sunardi. Di setiap lamunannya, Sunardi selalu terpikirkan mimpi buruk yang sering mendatangi Sunardi. Apa ini gara-gara raja yang saya tanam ya? Batin Sunardi dalam lamunannya. Istri Sunardi menjadi sosok ibu yang sensitif dan kurus. Istri Sunardi sering melamun, menangis secara tiba-tiba, menjadi histeris, dan kadang mencoba nekat untuk bunuh diri, pikir Sunardi. Ini nih karena depresi setelah anak pertamanya meninggal. Genap 7 hari Rio meninggalkan keluarga, namun istri Sunardi semakin bersikap aneh. Tekadnya untuk mengakhiri hidupnya sering dia lakukan. Bu, sedang apa kamu? Tanya Sunardi. Sunardi memergoki istrinya ingin melompat ke dalam sumur, namun berhasil digagalkan Sunardi. Hampir setiap hari istri Sunardi melakukan hal bodoh.
Sunardi pergi untuk mencari orang pintar untuk mengobati istrinya yang depresi. Punten, Mbah, mau minta tolong. Ini istri saya jadi seperti ini semenjak ditinggal anaknya. Tanya Sunardi di rumah orang pintar yang ia percayai. Mohon maaf Bapak, saya tidak bisa membantu Bapak. Tolak dukun tersebut, sepertinya dukun itu tahu apa yang akan ia hadapi. Kalau boleh tahu, istri saya kenapa Mbah? Istri Bapak bukan depresi Pak. Itu karena dampak dari Bapak yang melanggar janjinya. Janji Pak, benar, kamu lupa akan keserakahanmu. Silakan Bapak pergi dari rumah saya. Sunardi kembali pulang sampai larut malam. Setiap malam, ia takut untuk tidur karena akan datang mimpi buruknya sampai akhirnya Sunardi terlelap tidur pula sampai pagi. Sunardi merasa aneh. Baru malam ini, Sunardi tidak menjumpai mimpi buruk yang dia temui setiap malamnya. Namun, Sunardi merasa janggal. Istri Sunardi yang tidur di sebelahnya sudah tidak ada di tempat. Sontak, Sunardi pergi mencarinya. Buk, kamu di mana? Sunardi mencari-cari di setiap ruangan rumahnya, namun tidak menemukan istrinya. Sampai akhirnya, Sunardi curiga dengan sumur di belakang rumahnya dan benar. Saat Sunardi melihat ke dalam sumur, Sunardi lemas tak berdaya. Istri Sunardi sudah mengapung pucat pasi di dalam sumur. Keserakahan Sunardi sudah merenggut 3 keluarganya. Sunardi ingat apa yang dia tanam di tikungan Banger. Ya, dia menanam raja di batu tikungan Banger. Sunardi bergegas pergi ke sana bersama anak terakhirnya menuju tikungan Banger. Bapak, ini kita mau kemana? Tanya anak Sunardi kebingungan karena baru bangun dari tidurnya. Mencari obat buat ibu, ucap Sunardi berbohong dan tidak memberitahu kalau ibunya sudah meninggal di dalam sumur. Terus, ibu sama siapa? Ibu masih tidur, Dek. Tidak apa-apa, ditinggal sebentar. Dengan pikiran kacau, Sunardi melaju dengan kencang menuju tikungan Banger. Sunardi berniat untuk mengambil raja yang ia tanam beberapa tahun yang lalu. Sunardi lupa-lupa ingat jalan menuju tikungan Banger. Sunardi berjalan sambil mencari jalan menuju lokasi tikungan Banger dengan kecepatan tinggi. Beberapa jalan yang dilalui dia lewati, namun saat di tikungan berikutnya tidak disangka mobil Sunardi terperosok, gagal menikung dan menabrak batu besar di tikungan tersebut. Assalamualaikum Kang Rohim. Pak RT mengetuk rumah Ustadz Rohim dengan gugup. Waalaikumsalam. Anak opo kok panik? Ini kok ada kabar? Katanya ada mobil kecelakaan di tikungan Banger, sopir dan anak kecil meninggal di tempat. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.